told your friend you're not okay. And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Cause you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade. Hai hai, Assalamualaikum. Welcome back my YouTube channel. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga sehat dan bahagia selalu ya. Amin, amin, ya rabbal alamin. Terima kasih sudah klik video ini. Hari ini aku mau masak dulu ya sebelum berangkat kerja. Masaknya yang simpel-simpel aja karena bumbunya sudah aku siapin. Ikannya juga sudah dibersihin ya, tadi sekalian untuk nyetok ikan-ikan di freezer untuk beberapa hari ke depan. Bumbunya bumbu kuning yang sudah lama aku stok ya, masih ada sisa, ini masih 2 terakhir, stok terakhir. Lanjut kita masak, manggangnya pakai ini aja, pakai teflon. Teflon ini dari keramik ya, Kasima. Jadi udah lama sebenarnya aku beli ini, cuman inilah keadaannya ya. Udah pernah hangus dan itu pantatnya nggak bisa lagi aku bersihin. Gimana caranya, nanti aku cari caranya ya. Gimana biar tampak kinclong lagi ke depannya. Nah, ini bumbu-bumbunya, kalau sudah ada bumbu kuning itu gampang ya, kita tinggal cemplung-cemplungin aja sama bumbu pelengkapnya. Aku mau manggangnya pakai dibungkus daun ya. Jadi ini aku baru sudah ambil daun di pinggir rumah, habis itu aku layurin, dipanasin sama api. Selanjutnya aku mau gunting-gunting daunnya sesuai ukuran atau hanya sebelah ya, bagian sebelah untuk ikan satu, sebelahnya lagi untuk ikan yang keduanya. Sebelum digunakan pastikan dulu daunnya udah dibersihin ya. Jadi tinggal dimasukin ikannya ke dalam daunnya dan dibungkus. Selanjutnya untuk ikannya tadi itu kita belah-belah dulu ya tadi ya, ikannya itu kita sayat-sayat biar bumbunya meresap ke dalam. Kalau kita sudah punya stok bumbu itu memudahkan kita dalam memasak ya, karena kegiatan kita itu cukup padat, terutama aku ya. Jadi karena kegiatannya padat, jadi aku nyiapin bumbu yang sudah aku stok seperti bumbu putih, bumbu kuning, bumbu merah, itu membuat kita memasak jadi lebih cepat. Untuk bumbu resep bumbu kuning ya nanti aku letakkan di deskripsi box. Ikan yang aku pakai itu namanya ikan bandeng ya, ukuran 1,5 kilo untuk duanya. Jadi untuk ukuran itu cukup untuk kami makan 1 hari ini. Ditambah lagi lauk pelengkapnya seperti tahu tempe dan sayuran. Tapi nggak aku videoin di sini. Langsung aja aku masukin bumbu kuningnya ya. Bumbu kuningnya ini aku bungkus. Sebenarnya ini untuk 2 resep, 2 paket masak ya. Tapi karena ini masaknya butuh bumbu yang lumayan banyak, jadi aku pakai 2. Ikan yang dimasak bakar bumbu kuning ini lebih enaknya kalau menggunakan bumbu yang banyak-banyak ya. Boleh ditambahkan lagi dengan bumbu putihnya atau ditambah lagi dengan seperti cabai, cabai bulat dan lain sebagainya. Tomat juga tambah lagi nggak apa-apa ya, makin sedap. Tapi kalau sudah pakai tomat, nanti jangan pakai asam jawa lagi ya, karena udah ada rasa asam dari tomatnya itu sendiri. Bumbu kuning yang aku pakai ini bukan bumbu kuning untuk ayam ya, tapi ini bumbu kuning khusus untuk memasak ikan. Kalau untuk memasak ayam itu biasanya aku menambahkan jahe, tapi kalau bumbu ikan ini aku nggak pakai jahe ya. Itu terserah, tergantung masing-masing juga sih gimana resepnya. Kalau kami biasanya nggak pakai jahe kalau untuk ikan.
Bumbu ini juga bisa untuk masak lempah kuning ya, mangut. Kalau di Bangka itu lempah kuning itu makanan khasnya. Jadi bumbu kuningnya tinggal dimasukin ke dalam air atau ditumis dulu bisa juga itu ya kalau mau masak mangut. Kemudian tambah asam dan bumbu pelengkapnya. Oh ya teman-teman, sebenarnya aku itu nggak hobi masak loh. Hanya saja karena suami aku itu orangnya hobi makan makanan masakan rumahan, jadi aku berusaha untuk belajar memasak. Jadi aku itu kayak dipaksa untuk gimana ya, ngelakukan sesuatu yang nggak aku suka. Tapi lama-kelamaan memasak itu menjadi sesuatu yang ada yang kurang kalau nggak masak gitu ya. Karena saat kita mau makan dari masakan yang selesai kita masak itu rasanya beda dengan makan masakan orang lain. Itu loh yang aku rasain. Jadi setelah aku masak, aku makan masakan aku sendiri itu dengan rasa bahagia. Gimana teman-teman yang lain? Ngerasain hal yang sama nggak ya? Komen di bawah. Dan lama-kelamaan aku juga menjadi suka masaknya karena dengan memasak itu kita bisa lebih berhemat dan makanan yang kita makan itu lebih terjamin kebersihan dan ketelitian kita memilih produk makanan, bahan makanan yang kualitasnya lebih baik, yang terbaik menurut kita ya. Kita nggak tahu kalau kita beli itu mereka masaknya kebersihannya gimana dan lain sebagainya. Selain itu memang suami juga nggak suka ya makan masakan yang beli, karena keseringan beli sih dulunya. Waktu awal-awal menikah itu kita beli terus ya makanannya beli di warung. Jadi rasanya itu lama-lama katanya rasanya itu sama semua masakannya. Misalnya bumbu ikan sama dengan bumbu sayurnya. Setiap hari seperti itu. Lama-kelamaan lidahnya itu udah kebal mungkin ya, jadi ngerasa nggak ada variasinya ini rasa. Kalau masak sendiri itu memang rasanya bervariasi, kadang kita masak ayam bumbunya beda, masak ikan bumbunya beda, apalagi sayur ya, kita kalau sayur itu, beda-beda bumbunya, kadang dicapcay, kadang di saus tiram, kadang ditumis, tumis cabai, kadang hanya ditumis bawang dan lain sebagainya. Itu juga beda masakannya kata suami gitu ya, jadi dia lebih senang masakan rumahan aja. Selain kita itu bisa menghemat budget pengeluaran, kita juga ada rasa dalam keluarga itu kalau istri yang masak mungkin suaminya ngerasa, "Oh istri aku bisa memberikan aku pelayanan yang dia inginkan," ya. Insya Allah semoga menjadi amal ibadah. Amin ya rabbal Ini aku alamin. Tambahin bumbu pelengkapnya seperti garam, gula, ada penyedap juga ya sedikit. Aku pakai kaldu jamur, kemudian pakai lada, asam jawa, ada juga aku kasih terasi ya. Aku kasih terasi khas dari Bangka. Itu rasanya enak banget dan kita wajib menggunakan terasi atau belacan ya namanya kalau di sini untuk masakan-masakan kita. Untuk kepedasannya sendiri itu aku sesuaikan dengan selera suami juga ya. Dia nggak terlalu hobi yang terlalu pedas, jadi kepedasannya itu nggak terlalu tinggi. Kalau keponakan sih hobinya pedas-pedas, cuman dia kalau mau makan pedas-pedas dia makan cabai cabai bulat itu aja. Cabai bulat-bulat itu aja yang dia makan. Ini untuk ikan ini aku tambahin, cabai yang bulat-bulat juga ditambahan bumbunya. Jadi kalau dia mau makan lebih pedas itu bisa dipecahin ya cabainya, jadi rasanya agak lebih pedas daripada bumbu yang asli saya racik ini. Ini cabai hasil panen aku itu ya. Taruh bawang putih satu untuk melindunginya dari bakteri. Jadi tahan lama dia dibungkus atau kita letakkan di dalam wadah tertutup. Jadi sebenarnya ya cabai yang aku panen itu nggak habis-habis loh. Karena aku menggunakannya itu paling 5 butir ya, 6 butir seharinya. Kadang nggak sampai 10 butir. Sedangkan hasil panennya itu hampir setiap hari aku panen cabainya, dari beberapa pohon yang aku tanam. Itulah ya keuntungannya kita menanam sendiri, eee, bahan bahan bumbu dan bahan dapur kita. Jadi kita nggak perlu beli. Kadang kita beli juga, biasanya ya, kadang sampai berbusuk,
kalau nggak disimpan dalam kulkas yang benar. Ini ikannya langsung aja kita masukin dalam daunnya ya, kemudian kita bentangin dan kita balurin sama bumbu-bumbu yang habis kita racik tadi. Kita bumbuin sampai merata dari bagian dalam dan bagian luarnya. Apalagi bagian perutnya itu ya, taruh lagi bumbunya yang dibolak-balik. Ini untuk keasinannya harus merata, harusnya lebih asin daripada kiri kanan kita masak kayak kuah ya, bumbunya karena biar bumbunya itu meresap sampai ke daging-dagingnya itu nanti baunya harum. Untuk memanggangnya sendiri bisa juga dibakar atau dipanggang menggunakan, jadi nggak perlu lagi pakai sambal kalau kita mau pemanggang yang lainnya juga ya, karena aku nggak punya panggangan lain ikan lalu dipanggang ya. Jadi oke teman-teman, ikuti videonya sampai selesai ya. Dan prosesnya ini agak lama karena kita menggunakan api kecil.
Oke, cukup sekian videonya. Terima kasih sudah menonton sampai selesai ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.